Baik Pak Haji, izin bertanya, selama ini bagaimana Pak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Pak Haji? Jawaban nomor 1, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan. Nah, kasus-kasus yang sifatnya dilema atau bujukan itu selalu muncul gitu. Jawabannya ini mungkin beda-beda ya. Kalau aku sih jawabannya begini. Ketika kita mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau sifatnya bujukan kepada moral, jelas jawabannya itu kita harus berpatokan kepada aturan yang berlaku. Contoh, penggunaan dana BOS. Ketika kita sudah menganggarkan sesuatu di rencana anggaran kita, tapi ada saja hal-hal yang membujuk kita untuk bisa menyeleweng. Ada tawaran inilah, tawaran itu, dan sebagainya. Nah, yang menurut aku sih, kita harus berfokus kepada aturan agar kita selamat. Begitu. Walaupun memang berat, tapi harus kita punya pegangan adalah aturan, agar sekolah itu tidak melanggar aturan, sehingga selamatlah. Walaupun itu bujukan yang menggiurkan. Baik Pak Haji, untuk yang nomor 2 bagaimana? Selama ini bagaimana Pak Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Haji, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawaban nomor 2 di sini, pengambilan keputusan di sekolah Anda terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Ini juga sering terjadi di mana kita dihadapkan kepada sebuah kasus yang sama-sama jadi membingungkan. Tapi yang jelas kita harus menggunakan azas yang disebut skala, yang kita gunakan skala prioritas. Di antara dua pilihan tetap ada satu yang harus diutamakan, yaitu skala prioritas. Kita prioritaskan apa? Gitu. Ketika ada dua pilihan yang sama-sama urgent. Dan skala prioritas itu tentunya tidak asal, harus dari program-program tadi kita ambil mana nih yang kita prioritaskan. Begitu. Apakah untuk kepentingan murid, kepentingan guru? Kita utamakan kepentingan murid. Gitu. Kalau menurut aku sih, karena di pembelajaran sekarang, menurut Bapak Ludi yang aku ikuti dalam Zoom, kita bekerja mengutamakan murid, dan murid. Itu yang jadi aku teringat pembelajaran dari Zoom kemarin. Nah, itu skala prioritasnya adalah kepentingan murid. Begitu jawaban nomor 2. Baik Pak Haji, dan untuk soal nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Haji lakukan di sekolah selama ini? Jawaban nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan. Nah, langkah-langkah untuk menghadapi permasalahan tadi ya, kita yang nomor 3 kepotong. Tentunya langkah-langkah apa yang untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Yang pertama, kita kepala sekolah walaupun punya kewenangan, tentunya kita juga punya bawahan yang mesti kita bawa ke forum diskusi. Ya, nanti kan ada di situ, dalam diskusi itu, ini loh sisi baiknya, ini sisi kekurangan. Kemudian ada masukan-masukan yang bisa memberikan
ya masukan kepada kita untuk kita dapat memilih dengan tepat sasaran. Begitu kira-kira. Oke, baik Pak Haji. Dan soal selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban nomor 4, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif? Nah, kita pengambilan keputusan memang harus cepat dan tepat. Artinya tidak berbelit-belit sehingga timernya itu sampai berlarut-larut. Kita harus cepat mengambil keputusan. Ketika kita dalam diskusi tidak menemukan titik temu, yaitu tadi kita kembali kepada aturan yang berlaku. Coba kalau kita nyeleweng dari aturan, maka kita akan terjerumus juga dengan hukum, begitu. Jadi yang tepat kita ambil keputusan, ya walaupun yang jelas kita punya program kita sesuai dengan aturan. Itu adapun ada bisikan dari kiri kanan yang bisa menyebabkan kita nyeleweng, nah itu harus kita buang. Kita nggak usah melihat ke kiri dan ke kanan. Itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Banyak tantangan dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah harus cepat tepat dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu yang sekiranya bisa merugikan ke guru-guru atau anak buah atau rekan kerja, mitra kerja kita, maka itu akan menjadi bumerang buat kepala sekolah. Sebab nanti bahkan timbul suara-suara yang gaduh karena kesalahan kita. Jadi kita mengambil keputusannya yang tidak merugikan teman, tidak merugikan sekolah, dan tidak melanggar etika atau aturan. Kira-kira begitu. Baik, selanjutnya, apakah Pak Haji memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Pak Haji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Haji jalankan? Jawaban nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Banyak tantangan dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah harus cepat tepat dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu yang sekiranya bisa merugikan ke guru-guru atau anak buah atau rekan kerja, mitra kerja kita, maka itu akan menjadi bumerang buat kepala sekolah. Sebab nanti bahkan timbul suara-suara yang gaduh karena kesalahan kita. Jadi kita mengambil keputusannya yang tidak merugikan teman, tidak merugikan sekolah, dan tidak melanggar etika atau aturan. Kira-kira begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya coba untuk menanggapi pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, kalau berbicara seseorang atau faktor-faktor, tentu ada. Seiring dengan perjalanan waktu dan pengalaman yang ditemukan di lapangan,
ketika kita menemukan sebuah pengambilan atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, tentu ada di antaranya terkadang kita menemukan permasalahan atau kasus dan kita sendiri merasa dilema. Ini langkah mana yang tepat agar tidak salah menentukan. Nah, ketika kita dilema dengan langkah-langkah tersebut, maka kita mencoba untuk berdiskusi kepada pihak-pihak lain yang sekiranya lebih netral, lebih membantu kepada pengambilan keputusan. Umpamanya, ketika kita mendapatkan jalan buntu, berpikir sendiri sedang kalut, berdiskusi dengan rekan sejawat juga belum menemukan titik temu, ya akhirnya kami mencoba untuk merapat kepada pihak lain, dalam hal ini yang dianggap senior oleh kita dan memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih luas. Contoh, pengawas dalam hal ini yang dituakan oleh kepala sekolah. Tentunya kita juga memilih juga pengawas yang bijak, yang tidak ada kepentingan-kepentingan lain, sehingga keputusan itu lebih netral dan bisa menghasilkan hasil yang maksimal dengan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu kira-kira untuk jawaban nomor 7. Oke, siap Pak Haji. Terakhir nih Pak Haji, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Haji tadi, nih kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Haji petik dari pengalaman semuanya yang Pak Haji alami, bagaimana Pak Haji mengambil keputusan dilema etika ini? Silakan Pak Haji. Yang terakhir, tanggapan untuk soal nomor 8 dengan pertanyaan dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, kematangan seseorang itu biasanya banyak faktor. Bisa faktor wawasan, bisa faktor pengalaman, dan bisa juga faktor-faktor yang biasa mereka temui atau seseorang temui. Semakin banyak kasus, justru akan semakin matanglah orang tersebut, karena pengalamannya lebih banyak, dan kasus-kasus tersebut di atas. Apabila kita bisa memecahkan permasalahan dengan baik, maka perjalanan kasus-kasus tersebut akan menjadi pembelajaran yang positif bagi si kepala sekolah tersebut, sehingga pengalaman itu menjadikan guru dalam kehidupan atau guru yang kedua dalam kehidupan orang tersebut. Begitu. Jadi pembelajaran yang dialami dari kasus atau pertanyaan nomor 1 sampai 8, maka semua itu akan menjadikan satu pembelajaran yang positif bagi seorang kepala sekolah. Itu barangkali jawaban dari kami. Mudah-mudahan jawabannya tidak puas, karena mungkin masih banyak jawaban-jawaban yang lebih memuaskan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk wawancaranya Pak Haji, sangat bermanfaat sekali buat saya.
dan inspirasi juga buat saya. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk wawancara pada kali ini. Semoga Pak Haji sehat selalu dan selalu sukses dalam memimpin di SDN Sumberja 04 Kebayoran ini ya Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum.